Saat saya di sekolah dasar, saya menampung seorang gadis kecil yang malang. Dia perlahan tumbuh dewasa. Dari itik buruk rupa menjadi angsa putih. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari cinta yang ada di dalam hatinya semakin dalam. Saya samar-samar ingat, menampung Bai Ningbing benar-benar sebuah kecelakaan. Sore itu cuacanya sangat bagus. Saya berjalan-jalan di taman tidak jauh dari rumah. Melihat di dekat tempat sampah di sebuah kolam. Ada seorang anak kecil berkulit hitam pekat sedang berdiri di ujung jari menggeledah sampah di dalamnya. Tidak tahu sedang mengutak-utik apa. Anak kecil itu memakai sandal jepit yang compang camping. Pakaian juga penuh lubang. Tubuhnya kurus seperti tongkat bambu. Tertiup angin bisa roboh. Dia mencari-cari setengah hari. Akhirnya mengambil sepotong kulit pisang busuk dari tempat sampah. Ingin memasukkannya ke mulut. Saya berteriak keras. Mencegah si kecil terkejut. Dia menoleh dan menatap saya dengan polos. Lalu menggunakan jari-jari kurus seperti cakar ayam menunjuk mulut yang terbuka. Memohon makanan kepada saya. Saya dengan sabar mengulurkan biskuit dan permen dari sakuku kepadanya. Dia tidak berani menerima. Meminta saya melemparkannya ke tanah. Memakan biskuit dan permen saya. Si kecil terus mengikuti saya. Menjaga jarak 5 meter dari saya. Saya melangkah 1 langkah. Dia melangkah 1 langkah. Menatapnya pun tidak pergi. Rambut panjang yang kusut menutupi separuh wajahnya. Hanya matanya yang besar dan jernih tersisa. Melihat saya dengan penuh belas kasihan. Saya paling tidak tahan dengan tatapan seperti itu. Karena saya adalah dewa yang berhati lembut. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah kamu seorang gelandangan? Dia mengangguk, lalu menggeleng. Ini membuatku bingung. Kenapa kamu mengikutiku? Suaranya serak. Bibirmu pecah-pecah. Bingung setengah mati baru bisa keluar beberapa kata dari tenggorokan. Aku bisa bekerja. Meski aku tidak mengerti apa hubungannya bekerja dengan mengikuti seseorang. Tapi aku tahu dia sangat mungkin ingin mengakui aku sebagai bosnya. Aku melambaikan tangan padanya. Membuatnya mendekat, oke. Mulai sekarang kamu anggap aku sebagai kakak yang melindungimu. Dia ragu-ragu mengangguk. Lalu aku menggenggam tangannya. Tangan yang kurus hingga hanya tersisa kerangka. Sabar dengan bau busuk di hidung. Membawanya kembali ke villa rumahku. Pembantu rumah tangga, Bu Chen, langsung berteriak ketakutan saat bertemu dengannya. Tanya saya bawa pulang apa yang hitam legam itu. Saya menggenggam tangannya berkata, ini adik kecil yang saya bawa dari luar. Si kecil juga tepat waktu membuka mulut. Saya bisa bekerja. Menambah sepiring sumpit di rumah juga tidak merepotkan. Si kecil pun menjadi tamu di rumah saya seperti itu. Saya membawanya ke kamar mandi untuk mandi dulu. Bahkan dengan murah hati memberikan sepasang pakaiannya untuk dia kenakan. Setelah mandi dia menjadi jauh lebih bersih. Memperlihatkan pipi dan lengan yang kurus dan kuning. Memakai pakaian yang tidak pas. Celana dan baju yang terlalu besar. Rambutnya masih panjang. Selalu menutupi setengah wajahnya. Tangan yang penuh luka pada saat itu sedang dengan tegang memegang papan jemuran. Mata yang malang itu dengan canggung menatap saya. Saya menggaruk kepala lalu punggung. Setelah dipikir-pikir saya malah membagikan camilan di ruang tamu untuknya makan. Si kecil tubuhnya tidak besar. Makan itu benar-benar. Saat malam tiba dia bahkan lebih menunjukkan keahliannya. Seorang diri bisa menghabiskan 2 mangkuk nasi dan 2 piring makanan. Ibu Chen mengangguk-ngangguk takjub padanya. Anak muda ini kelihatan cukup halus wajahnya. Tapi cara makannya cukup liar. Namanya siapa? Bai Pandai. Aku tidak mengerti. Pandai apa pandai pengkhianat murid? Ibu Chen menatapku tajam. Lalu memandangnya dengan penuh belas kasih. Tidak heran ternyata kamu adalah putri. Di mana ibumu? Ibu tidak lagi membutuhkan aku sejak punya adik laki-laki. Ibu Chen menarik dan bertanya ke sana kemari. Semua yang bisa ditanya dia tanyakan. Akhirnya dia menarik aku ke kamar dan diam-diam bertanya tuan muda. Semua yang dia katakan sepertinya memang sungguh menyedihkan. Seorang gadis kecil, apakah ingin diambil? Kalau tidak mau, saya akan menghubungi seseorang untuk mengirimnya ke panti asuhan. Setidaknya ada tempat untuknya. Tapi saya malah bingung dengan hal lain. Apakah dia seorang gadis? Tapi seharusnya gadis itu berdandan cantik. Seperti putri kecil, kan? Hei, tuan muda, dunia ini kebanyakan orang biasa. Tidak ada banyak putri dan pangeran seperti itu. Saya agak mengerti tapi tidak sepenuhnya.
mengangguk tanda setuju. Orang kecil entah sejak kapan sudah berdiri di luar pintu. Saya belum sempat menjawab. Dia sudah langsung terjun dan berlutut. Dilihat dari sikapnya, dia bahkan ingin sujud. Saya gugup jadi gagap. Tidak, jangan-jangan tidak bisa. Harus ya. Saya segera melangkah ke pintu kamar. Ingin menarik si kecil berdiri. Dia keras kepala, tidak mau ditarik. Menggigit gigi. Saya pun akhirnya berlutut untuk membalasnya. Ibu Chen tidak bisa menariknya. Kami berdua berdiri di sisi dengan cemas sambil bertepuk tangan. Aduh, ibu saya ya ampun. Kalian sedang melakukan apa? Kami tidak bisa menemukan informasi apapun tentang si kecil. Saat pendaftaran, beri nama baru yaitu Bai Ningbing. Bai Ningbing benar-benar rajin. Setiap hari berebut pekerjaan rumah. Menyapu lantai, mencuci pakaian dan memasak semua dikerjakan. Juga pandai makan. Seharian bisa sibuk dari pagi sampai malam. Sapi dan kuda kalau dibandingkan dengannya dianggap malas. Kalau terus seperti ini, Ibu Chen bisa kehilangan pekerjaan. Aku berpikir lebih baik membawanya ke sekolah. Biaya sekolah dasar swasta tidak murah. Tapi aku punya cukup uang untuk menanggung biaya sekolah dan lain-lainnya. Aku menjamin dia makan, pakaian, minum, dan tempat tinggal. Kalau ada barang bagus, aku bagi satu untuknya. Si kecil suka membawa camilan yang kuberikan setelah pulang sekolah. Bingung mengikuti di belakangku. Aku kemana? Dia ke sana. Wajahnya kurus dan kecil. Membuat mata itu terlihat sangat besar. Lengan dan punggung tangannya penuh dengan luka kecil. Rambutnya terus menutupi setengah muka bagian kiri. Matanya seringkali cemas melihat ke kiri dan kanan. Awalnya, bahkan bunyi klakson mobil secara tiba-tiba bisa membuatnya terkejut. Hanya di dekatku. Dia tidak begitu panik. Hanya saja dia tidak terlalu suka bicara. Memeluk boneka rubah kecil yang kuberikan. Kalau digoda dia hanya melihatku dengan tatapan polos yang tak berdosa. Bai Ningbing sangat takut dengan petir. Suara petir adalah mimpi buruk yang melilit hatinya tanpa bisa diungkapkan. Setiap kali mendengar suara gemuruh petir, dia gemetar dan berlari ke kamarku. Berkumpul di sudut dinding. Lengan kecilnya memeluk lutut yang kurus dan kuning. Tubuhnya terus-menerus gemetar, disertai dengan isak tangis yang hampir tak terdengar. Aku benar-benar tidak tahan dengan pemandangan menyedihkan ini. Karena aku adalah dewa yang berhati lembut, maka aku mengom padanya 2 kali. Bai Ningbing, ayo tidur. Dia pelan-pelan naik ke tempat tidur. Tubuhnya meringkuk, hanya memakan sedikit tempat. Di antara aku dan dia terasa seperti ada palung Mariana. Aku sangat pasrah. Maju sedikit. Bai Ningbing, kamu bisa tidur seperti ini. Orang pendek perlahan-lahan merangkak mendekat. Meletakkan tangan dengan lembut di perutku. Mata yang jernih. Memantulkan wajahku yang tampan. Sudut mata yang memerah itu masih terukir 2 jejak air mata yang jelas. Aku menutupi tangan kecilnya yang dingin. Kaki kecil yang mengantuk terus menguap. Tidak lagi menangis. Ada kakak. Setelah kakak melindungimu pasti akan semakin baik. Tapi tak lama kemudian merasa wajahnya basah. Aduh, kamu ngapain? Bai Ningbing berkata dengan suara agak takut di samping. Dulu ketika Xiao Huang dekat denganku, dia suka menjilat wajahku. Xiao Huang mengeluarkan suara hem. Dengan nada sedikit sedih. Anjing kecilku, aku memeliharanya. Tapi kemudian tidak ada lagi. Kenapa hilang dicuri ya? Dibagi setengah untuk ibu. Setengah untuk ayah. Siang hari tidak boleh merapikan. Nanti dimarahi. Malam hari aku saat mereka tidur. Mengumpulkan tulang kecil kuning yang tersisa. Menguburnya di bukit tanah kecil buatanku. Dia berpikir sejenak. Lalu melanjutkan berkata. Aku membuat banyak bukit tanah kecil. Untuk mengubur katak di pinggir jalan yang tidak bisa bergerak. Kupu-kupu dan laba-laba. Orang dewasa bilang masuk tanah berarti tenang. Aku juga ingin mereka bisa mendapat istirahat yang tenang. Jadi nanti mungkin akan ada orang baik hati juga. Seperti aku yang mengubur hewan kecil menguburku yang tidak bergerak. Matanya jernih dan bercahaya. Dengan suara riang tapi membicarakan topik yang hampir berat. Aku benar-benar tidak bisa menangani. Hanya bisa menghela napas panjang. Mendendangkan lagu pengantar tidur untuknya. Dia berkedip-kedip matanya. Akhirnya tertidur setelah dihibur. Tapi sudut matanya masih diam-diam meneteskan air mata. Bai Ningbing seperti binatang kecil yang baru lahir. Bahkan saat tertidur,
masih menggenggam satu jariku untuk menambah rasa aman. Tapi malam ini aku tidak bisa tidur. Mulut mati tanya apa saja ya? Nah, sekarang jadi begini. Sedih sampai tidak bisa tidur ya? Karena rasa simpati dan kasihan kepada Bai Ningbing. Aku memberikan perhatian dan kasih sayang berlipat ganda. Melihat sesuatu yang enak atau mainan, aku membelikannya untuknya. Aku tidak terlalu pandai menghibur orang. Melihat suasananya sedih, aku hanya bisa membelikannya camilan. Kadang memeluknya, menghiburnya tidur. Di rumah, Bai Ningbing selalu menatap dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Melihat aku yang tidak melakukan apa-apa, hanya menatap dengan keras kepala. Aku tidak tahu apa yang menarik untuk dilihat. Aku menyentuh pipinya yang semakin bulat. Dia masih suka mengisap jari. Menganggap telapak tanganku seperti boneka. Memeluknya ke dalam pelukan. Bahkan ketika membawa mainan juga tidak mau melepaskan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suaranya masih kekanak-kanakan. Manja dengan lembut, peluk-peluk-peluk. Jangan pergi. Aku merasa hatiku hampir meleleh. Baik. Du Yinu sudah setinggi 1 meter. Dia tidak suka memakai rok, karena banyak luka kecil di tubuhnya. Merasa dirinya tidak cantik. Aku dan Bu Chen membawanya ke rumah sakit beberapa kali. Membeli beberapa obat tradisional untuk dioleskan di tangan. Sisanya biarkan dia sembuh dengan sendirinya. Dia sangat takut dianggap tidak disukai. Karena dianggap tidak disukai akan membuatnya ditinggalkan. Jadi Bai Ningbing saat kecil selalu sangat penurut dan dewasa. Dia tidak menangis atau ribut. Dia suka berlari dengan 2 kuncir kuda kecil di kepalanya. Bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti seekor pinguin. Saat pergi ke sekolah, dia selalu ingin aku menggenggam tangannya. Menyeberang jalan. Di tengah jalan, jika bertemu teman sekelas yang berbicara denganku, dia akan bersembunyi di belakangku. Memegang ujung bajuku. Melihat orang dengan malu-malu. Untuk Bai Ningbing, aku memberikan baik uang maupun tenaga. Apapun yang ada ku minta. Jika tidak ada, aku juga mencari cara untuk memberikannya. Benar-benar kakak yang baik. Sayur bisa mengenyangkan. Restoran cukup. Makanan ringan. Mainan tidak boleh tidak ada. Setiap hari makan. Setiap hari tidur kepala. Sekejap langsung tinggi. Efek besar banget. Dengan Bai Ningbing perlahan jadi jelas lebih ceria. Wajah juga jadi bersih dan cabi. Seperti seorang putri kecil. Biasanya di sekolah dengan teman sekelas juga akur. Tidak takut orang lagi. Nilai naik seperti roket. Tapi aku selalu merasa dia agak bodoh. Padahal tidak bodoh. Kenapa selalu membuat masalah aneh? Keras kepala tidak mau berubah. Pagi aku bangun lagi penuh air liur. Basah melekat. Di tangan bisa muncul bentol seperti kulit ayam. Bai Ningbing, kamu bodoh banget. Musim semi mempermainkan orang. Penuh air liur di wajah. Kamu mau apa? Aku sedang berbicara denganmu. Bai Ningbing. Jangan asal lakukan. Tulang rusukku hampir patah karena kamu menekan. Jangan asal menjilat. Sudah susah payah membukanya. Dia duduk lagi di kursi kayu. Matanya berlinang air mata menatapku. Seperti aku adalah pria yang tak setia. Bai Ningbing, lihat apa sih? Aku bangkit dan mulai mengenakan jaket. Matanya yang hitam berputar-putar. Lalu terisak berkata, teman-teman sekelas tuan muda semua bilang aku adalah istri kecil tuan muda. Mata terbuka bicara bohong. Orang-orang omong kosong itu setiap hari terus saja bicara omong kosong. Bukankah ini omong kosong? Saya tanya Bai Ningbing. Kamu pikir saya berbuat seperti itu? Dia cemas sambil memutar-mutar kedua tangannya. Menundukkan kepala, mata menatap ke atas. Tuan muda ada atau tidak? Ada Golden Retriever. Barang yang rusak tidak ada. Jangan berhayal. Ingat kamu bukan milik siapapun. Tahu tidak? Saya mengerti. Kakak. Saya berjalan mendekat ingin mengelus kepalanya. Bai Ningbing secara naluriah meringkuk dan menutupi kepala. Lalu sadar itu saya kaku dan langsung kembali ke tempat semula. Saya hanya bisa mengubahnya menjadi menepuk pundaknya. Besok aku akan menyuruh Ibu Chen untuk menemui wali kelas kalian. Kelompok pembuat fitnah ini benar-benar tak ada aturan. Sebegitu hebatnya. Kenapa mereka tidak pergi mencabut pohon willow saja? Hanya suka mengganggu gadis kecil. Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum konyol padaku. 2 lesung pipitnya sedikit mengembang bibirnya.
Keriuhan mereka anehnya lucu. Setelah SMP Bai Ningbing seolah-olah menjadi lebih pintar. Menghilangkan kebodohan yang sebelumnya. Dia 1 tahun lebih tua dariku. Tapi karena terlambat mulai sekolah. Jadi dia masuk SMA di tahun yang sama denganku. Aku tidak memilih sekolah menengah swasta. Melainkan masuk SMA negeri dengan nilai pas-pasan. Bai Ningbing karena nilai ujian masuknya bagus. Masuk SMA unggulan terbaik di kota. Dengan perbandingan seperti itu, saya sudah dewasa sekarang. Saat di SMA dia perlahan-lahan berkembang menjadi dewasa. Wajah yang masih polos dan muda. Sudah mulai menunjukkan gambaran masa depan seorang wanita cantik. Kepribadiannya di beberapa aspek menjadi lebih matang. Itulah sebabnya orang bilang perempuan bisa berubah banyak saat berusia 18 tahun. Dulu saya tahu gadis kecil yang suka memeluk boneka dan berlari-lari di belakang saya. Sekarang dia sudah tumbuh tinggi dan anggun. Tentang hal ini saya hanya bisa menyimpulkan dengan satu kalimat. Sudah besar, tapi Bai Ningbing masih sangat takut dengan suara petir. Seperti musuh bebuyutannya. Dia selalu takut. Bahkan setelah dewasa pun tetap seperti itu. Karena itulah, saya tidak membiarkannya tinggal di asrama. Kamar tidurnya berseberangan dengan kamar saya. Biasanya malam tidak dikunci. Supaya saat hujan badai dia bisa masuk minta perlindungan. Bahkan saat dia setengah tidur di malam hari. Dia diam-diam masuk. Tidak ada petir. Dia bilang takut gelap. Petir menyambar. Dia bilang takut petir. Setiap kali aku berpikir ingin menyuruh dia keluar. Dia menangis dengan mata berkaca-kaca memohon agar aku tidak mengusirnya. Bilang akan sangat penurut dan lain-lain. Aku jadi luluh. Sungguh. Tetap tidak tega mengusirnya. Akhirnya saat malam itu tertidur. Rasanya aku memeluk anjing besar yang super lembut. Dan ada aroma sabun mandi. Semakin tercium makin harum. Sepertinya ada sesuatu yang terus bergerak sembarangan. Membuat wajahku basah dan gatal. Wajah berkerut terus. Marah sampai aku bisa bicara dalam mimpi. Bai Ningbing, kamu sedang melakukan apa? Tidur atau tidak? Membuatnya berteriak karena takut. Setelah beberapa saat baru berani mengucapkan tidur. Suaranya lembut seperti suara nyamuk. Tapi selanjutnya setidaknya tidak membuat masalah lagi. Kadang-kadang hal seperti ini terjadi beberapa kali lagi. Dia seperti sedang menguji batas kesabaranku. Aku merasa sangat kesal. Langsung mengunci pintu. Tapi malam berikutnya, Bai Ningbing mengetuk pintu sambil menangis. Setelah bertahun-tahun bersama, dia yakin, aku tidak akan kasar padanya. Paling keras hanya menamparkan tangannya. Sekarang dia sudah besar. Sama sekali tidak takut. Begitu aku membuka pintu, dia langsung berhenti pura-pura menangis. Berusaha masuk sekuat tenaga. Tidak bisa dihentikan sekalipun. Saya melawan dan berjuang. Memarahi dan menjadi gila. Bahkan memohon. Tapi bagi Bai Ningbing yang sangat tahu tentang saya, itu bukan masalah. Dia sangat ahli. Hanya dengan melihat ekspresi wajah, tahu bagaimana harus menanggapi. Yang saya berlebihan adalah bahkan bisa berpikir positif secara terbalik. Saya benar-benar bukan tandingannya. Sungguh menyebalkan. Tapi dia masih belum puas. Menyuruh saya setidaknya menunjukkan sedikit ekspresi. Bagaimana kamu merebut posisi, merebut bantal. Meminta saya menyanyikan lagu pengantar tidur. Sekarang bahkan harus membuat kamu bahagia juga tidak apa-apa. Beban berat di atas Bai Ningbing. Tinggal di sebelah SMA saya, tidak jauh dari rumah. Berjalan 1 kilometer sudah sampai. Dia pulang sekolah setengah jam lebih lambat dariku. Setiap pulang sekolah, biasanya aku yang berlari ke gerbang sekolah menunggunya. Tidak ada cara lain. Kalau aku tidak menunggu dan dia pulang sendiri. Malamnya dia akan menangis dan meraung. Tangisannya membuat kepalaku sakit. Suara biasanya dia itu jernih dan menyenangkan didengar. Seperti nyanyian burung bulbul. Tapi saat meraung dia seperti hantu. Suaranya keras dan menakutkan. Dan dia di luar rumah tidak sehangat di rumah. Terlihat agak dingin. Dari jauh terlihat agak berwibawa. Kabarnya banyak orang yang menyatakan cinta padanya. Dia tidak menerimanya. Ada yang diam-diam memasukkan surat cinta ke tasnya. Saat suatu kali dia tanpa sadar mengeluarkan surat cinta dari tasnya. Aku dan dia saling menatap dengan mata terbelalak. Kami saling bertukar tatapan. Dalam tatapan itu kami berdua melihat sedikit rasa terkejut. Saya terkejut bahwa
Dia diam-diam berpacaran. Sekarang bahkan tidak menyembunyikan, begitu terang-terangan bergoyang pinggang. Pepatah mengatakan kakak sulung seperti ayah. Meskipun saya bukan saudaranya, juga tidak dianggap keluarganya. Tapi berdasarkan persahabatan selama bertahun-tahun ini, seharusnya juga dianggap sebagai ayahnya setengahnya. Sekarang putrinya akan dibawa pergi oleh seorang anak bermata kuning entah dari mana. Bagaimana mungkin membuat saya tidak sedih? Anak bermata kuning membawa kabur putri. Sering membuat seorang ayah menangis basah sapu tangan. Tunggu dulu. Saya bisa menjelaskan, dia pintar dan tahu. Mulai duluan saya yang bicara. Ada orang jahat membuat intrik licik. Memasukkan ke dalam tas sekolah saya. Saya tidak menerimanya. Saya membuka tangan yang menutup mulutnya dan melihat suratnya. Kalau kamu percaya cepat tunjukkan apa yang tertulis di dalamnya. Tidak bisa. Fang Yuan ini bukan ditujukan untukmu. Kamu lihat apa? Aku meniup kumis dan melotot pura-pura marah. Bagaimana bisa bicara dengan ayahmu seperti itu? Kamu anggap saja untukku, tidak apa-apa kan? Lagi pula aku juga belum pernah menerimanya. Anggap saja untukku. Cepat bawa ke sini. Kalau tidak, jangan harap makan malam. Dia menyilangkan tangan di pinggang. Wajahnya penuh ketidaksetujuan. Pergi sana. Kenapa kamu jadi ayahku lagi? Setiap hari ikut campur. Masih menganggapku badutmu. Fang Yuan. Dan kamu tidak kasih makan. Malam nanti aku akan menangis sampai kau mati. Dia berkata sambil merobek surat cinta menjadi serpihan. Dibuang ke tempat sampah. Aku menggeleng dan mengayunkan tangan. Sungguh disayangkan. Kamu masih menyesal sudah memukul kamu. Menyesal apaan sih? Aku menggeleng dan mengacungkan tangan. Gadis kecil benar-benar tidak sopan. Dia langsung memberi aku kunci lengan yang mengagetkan. Sakitnya aku sampai menggeretak gigi. Setiap hari cuma tahu membuat aku terhibur. Kamu, tidak ada yang ngakuin cinta sama kamu kan? Aku menggeleng dan mengacungkan tangan. Aku nggak mau bilang loh. Ho ho ho. Jangan salah paham ya. Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Dia punya sepasang mata yang cerdas dan licik. Menyimpan sedikit rasa bangga. Tidak ada yang terbaik. Nilai kamu jelek macam itu. Kalau tidak mulai berpikir bagaimana cara naik nilai. Nanti cuma bisa masuk universitas, rumah aja, deh. Aku mengusap-usap paha dalammu, suasana hatiku jadi sebal. Kalau begitu tidak jadi baca lagi. Lagi pula aku masih punya sedikit uang. Tidak akan menikah. Tidak punya anak. Hidup sederhana seumur hidup cukup-cukup saja. Kalau aku menatapnya dengan pandangan jijik. Makin kesal lagi. Kenapa kamu masih mau bergantung pada ayahmu? Aku akan bergantung pada orang tua seumur hidup. Kamu itu menganggap aku sebagai hadiah kejutan ya? Salah. Kakak, jangan memaksa lagi. Aku duduk di kursi makan dengan wajah suram. Melihat lengan yang penuh memar biru. Sementara pelaku utama sedang makan dengan lahap. Terasa hati semakin sedih dan dingin. Bai Ningbing terlihat semakin cantik. Mata jernih dan gigi putih. Mata memancarkan pesona bunga persik. Tulang halus seperti es, pipi seperti buah persik, alis seperti pohon willow. Tapi mulutnya penuh dengan nasi. Masih sambil menyemprotkan nasi. Sambil mengais mangkukku. Mengambil semua udang yang baru kupilih dari mangkukku. Aku tidak terima. Lalu kena pukul 2 kali lagi. Akhirnya aku mengalah. Dulu prajurit kecil yang patuh dan pengertian itu. Yang baik dan lucu sudah tidak pernah kembali. Sekarang yang muncul adalah legendaris penakluk Ningsou Bai Ningbing. Ada orang yang hidup, tapi dia sudah mati. Aku tersiksa karena nilai yang jelek. Kelas 12 bahkan lebih buruk sampai meledak. Ujian bulan, dari 1000 orang. Aku hanya bisa meraih peringkat 700. Sedangkan tahun sebelumnya batas masuk perguruan tinggi sekitar peringkat 600. Sebenarnya aku pernah berusaha. Serius. Tapi begitu guru mulai mengajar, aku langsung tertidur sekejap. Terutama kecepatan guru matematika mengajar. Aku sama sekali tidak bisa mengejar kecepatan aku menutup mata. Bai Ningbing dan aku adalah dua ekstrim. Dia nilainya sangat bagus. Di dinding ruang tamu penuh dengan piagam penghargaan miliknya. Menjadi 10 besar di sekolah menengah atas dan menengah itu sudah biasa. Tapi dia kurang beruntung. Di kelas 2 SMA dia ikut lomba fisika. Tak disangka mendapat peringkat 51 nasional. Tapi hanya 50 besar nasional yang bisa mendapat jalan masuk langsung. Dia kalah 1 peringkat,
jadi sempat sedih lama. Sementara aku malah senang sepanjang hari. Setengah hari setelahnya, aku tidak tertawa. Karena suara ejekan terlalu keras. Aku dimarahi Bai Ningbing. Di kelas 3 SMA dia ikut lomba fisika lagi. Tak disangka masih peringkat 51 nasional. Masih belum dapat jalan masuk langsung. Kali ini aku tidak tertawa. Tapi tetap mencintaimu. Alasannya dia sedang tidak mood. Tidak senang melihatku di rumah. Aku bingung. Meskipun tidak berhasil masuk tanpa melalui ujian. Tapi berdasarkan nilai ujian Bai Ningbing selama ini. Tetap bisa dengan stabil masuk universitas farmasi terbaik. Cuma kalau lewat kompetisi bisa cepat diterima. Dia tidak terlalu sering mengerjakan soal latihan. Tapi matematika dia memang sangat bagus. Tidak terlalu menghafal kosakata bahasa Inggris. Tapi sekali lihat langsung bisa diingat. Tidak terlalu belajar kimia. Tapi dia bisa menurunkan rumus. Bai Ningbing memang terlalu serba bisa. Sejak dia punya waktu luang. Malam hari mulai mengajariku dengan teratur pelajaran dari 6 mata pelajaran. Walaupun ada 1 mata pelajaran ujian masuk perguruan tinggi. Dia memilih berbeda denganku. Tapi dia hanya butuh beberapa hari untuk membaca buku pelajaran. Jika mencari informasi terkait lagi akan mengerti. Perbedaan IQ antar manusia. Kadang seperti kaki gunung dan puncak Himalaya. Aku di bawah hanya bisa menatap orang hebat yang terbang di langit. Orang hebat memang pantas disebut hebat. 3 kali 5 dibagi 2. Langsung bisa menjelaskan satu persatu soal sulit yang membuatku gemetar. Masih sempat memberikan aku tugas. Aku tidak mau mengerjakannya. Dia lalu menepuk telapak tanganku untuk menegur. Bahkan beli tongkat tebal sepanjang 1 meter. Kalau tidak mengerjakan tugas maka akan dihukum. Sejak hari itu, aku menjadi anak yang suka mengerjakan tugas. Di bawah didikan tanpa lelah darinya. Aku menjadi jauh lebih muda. Patuh seperti cucu. Dia juga jauh lebih mudah marah. Kadang hanya berdiri di samping. Melihatku dengan tatapan tak percaya. Sepertinya meragukan otak orang seperti saya. Bagaimana bisa mengajukan pertanyaan sebodoh ini? Dalam perjalanan belajarnya yang mulus selama bertahun-tahun. Mengajar saya adalah satu-satunya kesalahan yang dia buat saat ini. Bai Ningbing hampir bukan kelas pembuka sejarah baru. Meningkatkan nilai saya ke batas minimal sarjana. Dari peringkat 600 seluruh sekolah naik menjadi peringkat 500. Peringkat 400. Peringkat 300. Hingga nilai ujian masuk perguruan tinggi saya bisa menempati peringkat 99 di seluruh sekolah. Akhirnya saya mendapatkan total nilai ujian masuk perguruan tinggi 580 poin. Menduduki peringkat lebih dari 70.000 di provinsi. Bisa masuk sekolah negeri, saya merasa lega. Bagaimanapun itu hampir seluruhnya berkat ayah saya Baida. Dia MVP, saya cuma menang dengan santai. Nilai Bai Ningbing 710 poin. Peringkat ketiga di provinsi. Sebenarnya sebelum nilai keluar, saya sudah ditelepon oleh kantor pendaftaran Universitas Yaodu. Bahkan jurusan sudah dibicarakan sejak lama. Saya mendaftar atas bantuan Bai Ningbing. Karena saya tidak tahu harus memilih jurusan dan sekolah apa. Dia sukarela menyelesaikan semuanya untuk saya. 2 bulan libur musim panas berikutnya. Dia menjadi guru les. Sementara saya bekerja paruh waktu di sebuah toko ayam goreng. Malam itu dia datang ke toko tempat saya bekerja untuk memesan makanan. Kami saling menyapa dengan senyuman penuh pengertian. Saat manajer toko tidak memperhatikan, saya menambah ayam goreng 29,9 yuan ke jumlah 79 yuan. Ayam goreng terus bertambah hingga bosan. Terlalu asyik makan dan membawa pulang, lupa diri. Pada libur musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi ini, saya membuatkan dia sebuah kartu bank. Di dalamnya ada sekitar 200.000, termasuk beasiswa yang saya simpan untuknya selama beberapa tahun ini. Hadiah lomba dan uang jajan yang saya berikan. Awalnya dia tidak ingin menerimanya. Tapi setelah saya memberi peringatan serius, masih dengan enggan menerimanya. Lagi pula dia sudah dewasa. Seharusnya memiliki hidupnya sendiri. Aku berniat untuk menjauh darinya. Dia merasakan sesuatu, tapi hanya bisa diam. Selama masa pendaftaran masuk sekolah, aku mengantarnya ke gerbang Universitas Yaodu. Sepanjang jalan aku berulang kali mengingatkan banyak hal. Aku takut dia tidak cukup makan, tidak cukup hangat. Aku juga takut dia tidak tidur nyenyak. Khawatir tentang semuanya. Memikirkan semuanya. Tapi akhirnya harus berpisah.
Bai Ningbing terus menunduk tanpa bicara. Namun saat aku hendak pergi, dia menarikku dengan erat, seolah mengumpulkan keberanian. Bisakah menyewa rumah? Fang Yuan, aku tidak mau tinggal di asrama. Tinggal di asrama tidak bisa bertemu denganmu. Aku ingin bersama-sama. Aku setengah bercanda berkata padanya. Pergi sana, sudah sebesar ini. Masih buat ribut-ribut begini. Nanti kalau kamu sudah menikah, apakah aku masih harus menemanmu tinggal juga? Sudahlah. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Universitasku juga tidak jauh dari sini. Tak usah takut. Aku dengan lembut mengelus kepalanya untuk menenangkan. Dengan paksa aku menarik tangannya pergi. Dia ingin berbicara. Aku tidak mengizinkannya untuk melanjutkan. Pergilah, kita akan bertemu nanti. Aku melambaikan tangan padanya. Dia berdiri diam di tempat. Saat aku duduk di taksi, dia masih berdiri di tempat semula. Tidak bergerak sama sekali. Rambut tergerai. Ekspresi sedih. Seperti seorang gadis kecil yang ditinggalkan. Ketika melihat ada seorang relawan berpakaian merah membantu membawakan barangnya. Aku akhirnya merasa lega. Sampai di tujuan. Setelah sopir mengemudi dan mengatur semua barang di asrama, aku berbaring di tempat tidur kamar 4 orang. Ponsel masih terus-menerus menerima pesan dari Bai Ningbing. Melihat pesan dari Jiu Jia, aku menatap lama. Akhirnya mengetik 4 kata di kotak obrolan. Oke, selamat tidur. Detik berikutnya, bunyi notifikasi masuk lagi di ponsel. Aku tidak melihatnya. Meletakkan ponsel di sisi. Menutup mata dan tidur. Perasaan sangat berat. Memikirkan banyak hal. Akhirnya menjadi sebuah keluh kesah. Malam itu aku tidur sangat larut. Tidur pun tidak nyenyak. Dalam keadaan setengah sadar, aku bermimpi banyak mimpi kecil yang terpecah-pecah. Yang kemudian saling terkait satu sama lain. Yang sangat membekas di hati. Aku bermimpi tentang ibu. Lalu bermimpi tentang ayah. Mereka bertengkar hebat dalam mimpi. Saling menyalahkan kesalahan masing-masing. Keduanya sama-sama berselingkuh dan bercerai. Aku berdiri di tengah-tengah. Jadi beban yang mereka hindari. 2 keluarga yang tidak terikat oleh cinta. Yang dihasilkan bukanlah kebahagiaan. Melainkan kelanjutan kebencian. Kemudian pengadilan memberikan aku kepada ayah. Tapi ibu tiri tidak memperlakukanku dengan baik. Dia mulai dengan kasar mengatakan padaku. Makhluk kecil sepertimu tidak ada yang menyayangi. Tidak ada yang mencintai. Lebih baik dari awal tenggelam di dalam toilet saja. Tidak tenggelam di toilet. Kita malah harus masuk ke dalamnya. Lebih baik kamu cari tali dan gantung dirimu sendiri. Aku pikir bertahan saja bisa mendapatkan cinta ayah. Tapi aku menunggu selama 2 tahun. Akhirnya yang datang adalah ibu tiri. Melahirkan kehidupan kecil yang baru. Serta makian yang semakin parah. Aku ingin mencari ibu. Tapi ibu sudah punya keluarga baru. Dia memeluk seorang bayi laki-laki yang sangat butuh kasih sayang. Sama seperti ayah. Hanya kepada anak yang disukai mereka akan tersenyum manis. Senyuman seperti itu bukan untukku. Ketika ibu melihatku, dia otomatis mengerutkan kening. Dia juga memperingatkanku agar tidak menyakiti bayinya. Aku mengangguk pelan. Seperti tikus di selokan. Serakah mengisap kebahagiaan yang tumpah dari orang lain. Ibu berkata kepada Fang Yuan, maaf. Tapi kamu berlebihan. Aku tidak bisa memberimu cinta seorang ibu. Kamu bukan anak yang kusukai. Sekarang kamu juga sudah cukup melihat. Cepatlah pergi. Uang tunjangan bulananku akan selalu kubayar. Pergilah bersama ayahmu. Jangan ganggu keluarga baruku lagi. Aku kembali ke rumah ayah dengan bingung dan pusing. Malam itu aku langsung demam tinggi. Aku demam sepanjang hari dan malam. Syok radikal. Mereka takut terjadi sesuatu. Jadi mengantarku ke rumah sakit. Saya berbaring di rumah sakit selama 3 hari baru bisa setengah mati bangun. Selama 3 hari itu tidak ada seorang pun yang datang menjenguk saya. Karena saya dianggap berlebihan. Juga karena itu, saya tiba-tiba dibukakan jalur energi Ren dan Du saya. Sadar tiba-tiba. Kalau begitu, maka saya ingin uang. Mereka adalah orang yang menjaga muka. Orang yang menjaga muka. Paling takut hal kotor terungkap. Muka bagi keluarga besar. Seringkali lebih penting daripada nyawa. Saya terus berontak. Berontak sangat lama. Akhirnya berhasil mendapatkan total uang 300 juta. Dan sebuah villa di pusat kota. Masa depan saya punya jaminan.
Harganya apa? Saya anggap tidak punya keluarga. Dan mereka saling menjauh sampai mati. Aku memakai uang ini untuk sekolah dan kehidupan. Di perusahaan pembantu, aku menemukan Bu Chen yang jujur. Akhirnya juga membesarkan Bai Ningbing. Saat pertama kali aku melihat Bai Ningbing, bukan karena aku merasa kasihan padanya, tapi aku melihat diriku di masa lalu pada dirinya. Saat aku membantu dia, bukankah aku juga sedang membantu diriku yang dulu? Hanya saja aku lebih beruntung. Setidaknya aku bisa menjalani hidup yang cukup baik dengan meminta uang. Tapi sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Menjadi semakin hebat. Justru membuatku terlihat tidak mampu. Biasa saja. Aku tahu bagaimana keadaanku. Seekor tikus seumur hidupnya hanya melihat selang kotor di bawah tanah. Sedangkan rubah bisa berlari bebas di padang luas. Kenyataan bukan dongeng. Saat dia semakin tinggi berdiri di masa depan, pasti akan semakin terlihat aku beban. Ditelantarkan seperti beban yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa mempertaruhkan itu. Aku tidak ingin menjadi tikus kecil yang menyedihkan. Tidak ingin dipermainkan oleh orang lain di telapak tangan mereka. Takdir ditentukan oleh orang lain. Dunia itu begitu luas. Aku ingin merangkak keluar dan melihatnya. Jadi soal cinta-cintaan, lupakan saja. Aku sendiri bahkan tidak tahu apa itu cinta. Bagaimana bisa dengan mudahnya menjanjikan cinta kepada orang lain? Dalam kebingungan samar, aku bermimpi tentang Ibu Chen lagi. Kehidupan Ibu Chen juga penuh liku. Dia orang desa, dan seorang ibu tunggal. Membesarkan putrinya dengan segala daya. Kemudian pergi ke kota menjadi pembantu rumah tangga. Juga ingin menyisihkan lebih banyak tabungan untuk putrinya. Putri Ibu Chen sudah menetap di kota. Beberapa tahun kemudian lahir seorang anak laki-laki. Awalnya Ibu Chen hampir mengundurkan diri untuk mengasuh anak. Tapi karena merasa tidak tenang terhadap kami, jadi sering bolak-balik sampai ujian masuk perguruan tinggi kami selesai. Baru mengakhiri karir sebagai pengasuhnya. Saat senggang dia sering dengan girang menunjukkan foto cucunya kepadaku. Wajahnya yang penuh keriput menjadi cerah. Seperti merak yang membuka ekornya. Dia berujar dengan penuh perasaan. Kami orang desa ini ya, walau tidak punya banyak uang, tapi bisa hidup bahagia. Hidup sampai umur 50 tahun. 60 tahun. Saat tua tetap ingin mendapat kasih sayang dari anak cucu. Walau di luar sana kamu menderita berapa banyak kesulitan. Setelah pulang ke rumah, ada yang memanggilmu kakek nenek. Kalau begitu hidup ini sudah terasa berarti. Tak ternilai harganya. Saya memberikan angpau besar kepada cucu Ibu Chen. Dia tidak bisa menolaknya. Memegang tanganku sambil tersenyum berkata, "Tuan muda, kamu benar-benar beruntung." Ningbing, gadis kecil itu sangat baik. Kalian berdua juga bisa dibilang teman masa kecil. Ada dasar perasaan di antara kalian. Saat pertama kali saya melihat prajurit kecil itu, sungguh sangat bau. Kulitnya bahkan hitam seperti batu bara. Hanya tuan muda, kamu tidak jijik. Bersedia mengundangnya ke rumah. Melewati bertahun-tahun dengan begitu cepat. Saya bisa melihat dengan jelas. Ibumu adalah jodoh yang sudah ditakdirkan. Saya tersenyum getir sambil menolak. Dia malah semakin bicara. Ibu Chen tetap berharap saya bisa mendapatkan akhir yang baik. Bermimpi terus tanpa sadar meneteskan air mata. Air mata membasahi. Bantal lalu perlahan menjadi kering kembali. Tapi bantal bisa kering. Bisakah air mata kembali mengalir? Tidak. Air mata seperti masa lalu. Akhirnya tak bisa kembali. Masa lalu adalah bintang-bintang kecil di pikiran yang melintas seperti meteor. Melintas dan melintas kita entah bagaimana menjadi dewasa. Baru dewasa kita mengerti. Cerita dongeng semua bohong. Si cantik tidak akan menikah dengan tuan binatang miskin. Pangeran tidak akan menikah dengan Cinderella yang miskin. Semuanya palsu. Aku mulai dengan sengaja mengabaikan Bai Ningbing. Awalnya Bai Ningbing harus memberitahuku saat bangun dan pergi ke kelas. Saat istirahat dan makan pun harus memberitahuku. Tapi setelah setengah hari baru mendapat 1 atau 2 kalimat balasanku. Dia dengan penuh pengertian memahami sesuatu. Pesan yang dikirim pun perlahan berkurang. Sampai suatu hari Jumat malam. Dia dulu mengirim stiker emoticon. Lalu dengan hati-hati bertanya padaku, "Fang Yuan, kamu sudah pacaran?" Setelah melihat pesan itu, aku memutuskan untuk benar-benar mengakhiri harapannya. Bagaimanapun juga, sakit yang singkat lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. HMPH,
Segera. Dia baru membalas setelah lama. Kamu akan pacaran? Ya. Iya. Segera. Menemukan seseorang yang disukai. Sejak itu dia tidak banyak kabar selama 5 atau 6 hari. Sampai Sabtu minggu depan tiba-tiba mengajakku keluar. Awalnya aku ingin menolak. Tapi Bai Ningbing mengajak berkali-kali. Katanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Aku mengerti maksud hatinya. Terus menunda memang bukan solusi. Aku hanya bisa setuju untuk pergi ke tempat perpisahan. Di ruang tamu villa yang terpencil. Dia bilang villa itu adalah properti seorang teman dari universitas. Dipinjam untuk digunakan. Dia mengenakan kemeja putih dan rok panjang. Wajahnya dirias dengan cermat. Ada sebatang bunga kecil di rambutnya. Tampak tenang dan damai. Dia menyiapkan meja penuh hidangan berat. Warna, aroma, dan rasa semuanya sempurna. Tapi saya tidak punya selera makan. Karena Bai Ningbing terus menatap saya dengan senyum penuh arti. Senyumnya hampir menyeramkan. Sangat aneh. Saya selalu merasa dia mempunyai niat buruk. Saya tidak berani minum anggur merah yang dia tuangkan. Takut anggur itu diberi kejutan kecil. Ketika makan setengah jalan, Bai Ningbing mengeluarkan kotak hadiah kecil berwarna merah dari tasnya. Matanya sedikit merah mengelilingi. Kamu sudah memiliki tempat yang baik untuk pulang. Aku mendoakanmu. Sekarang aku juga berencana menerima pengakuan seseorang yang lain. Mengenakan cincin piano yang dibelikannya untukku. Dia membuka kotak hadiah kecil. Di dalamnya tampak sepasang cincin perak. Aku diam dalam waktu lama. Tenggorokanku serak tak karuan. Baik-baik saja, baik-baik saja. Benarkah? Dia terus bertanya. Suaranya keras. Menatap mataku dengan tajam. Seperti sedang memastikan sesuatu. Aku tidak berani menatap balik. Menundukkan kepala seperti anjing terlantar. Sangat menyedihkan. Terima kasih atas perawatanmu selama bertahun-tahun. Sayangnya di masa depan kita berjodoh, tapi tak beruntung. Dia mengangkat gelasnya ke arahku dari jauh. Aku terpaksa mengangkat dan meneguk segelas anggur merah. Dia terlihat sangat sedih. Akhirnya berdiri. Berjalan ke pintu besar villa yang tertutup rapat. Berbalik sambil menundukkan kepala. Sepertinya terus-menerus menyeka air mata diam-diam. Tangisan juga semakin keras. Aku diam saja. Sungguh tidak bisa mengucapkan apapun. Hanya bisa menatap meja sambil melamun. Tapi tidak lama kemudian, merasa perut bagian bawah terasa panas. Penglihatan mulai menjadi tidak pasti. Orang di depan, Bai Ningbing, perlahan terbagi menjadi dua, sangat panas. Apa yang kamu berikan untukku minum? Aku berjuang bangun. Terhuyung hampir terjatuh. Bersandar di meja. Tidak bisa menahan napas dengan cepat. Dia tiba-tiba berbalik. Mata sedikit merah. Sepertinya juga sangat terkejut. Tapi segera tetap tenang. Pelahan-lahan berjalan ke arahku. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu. Suaranya semakin tegang. Agak disertai nada menangis. Dua bagian yang lembut. Tapi dengan sengaja atau tidak menempel erat di lenganku. Aku menelan ludah. Ingin melepaskannya. Tapi tidak bisa lepas. Hanya bisa pasrah menunjuk ke arah anggur merah dan berkata, anggur ini ada masalah. Ini anggur hadiah dari teman. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yuan, kau baik-baik saja kan? Kedua telapak tangannya kuat mencengkeram lenganku. Seperti capit kepiting besar. Membuatku tak bisa bergerak. Masih dengan nada sedikit khawatir, berbisik pelan di telingaku. Uap hangat yang dihembuskan mengenai daun telingaku yang mulai menghangat berulang kali. Aku merasa wajahku hampir memerah sampai meledak. Ningbing, cepat pergi lihat di ruang tamu apakah ada penawarnya. Bai Ningbing segera melepaskan tangan. Mencari-cari di ruang tamu. Belum sempat aku bernapas lega. Dia sudah melemparkan sebuah batang kecil. Yang bentuknya seperti senter kecil berwarna hitam. Kemudian yang kedua, ketiga, aku hampir kehilangan kendali. Apa-apaan sih ini? Sebanyak ini dibeli grosir. Dia tidak mengangkat kepalanya. Tongkat kejut anti serangan. Wajahku yang sudah kesakitan makin menegang. Sekarang hatiku makin berat. Hanya bisa bertanya dengan hati-hati ke milisi. Bagaimana kalau kamu coba lihat ke dapur? Dia tidak bersuara. Diam-diam berjalan ke dapur. Melihat dia masuk ke dapur. Aku segera berjalan cepat dengan pincang. Akhirnya sampai di pintu villa. Tapi pintunya tidak bisa diputar. Betapa menyenangkan.
Hatiku benar-benar dingin. Aku mati rasa menempel di pintu anti-maling. Terjatuh di lantai. Bai Ningbing sudah berdiri di ruang tamu. Hanya 5 atau 6 langkah dariku. Dia menutupi mulut dengan satu tangan. Tangan satunya memegang tongkat kejut anti-serigala. Matanya terlihat putus asa. Apakah pintu tidak bisa dibuka lagi? Pintunya sering rusak. Aku menyuruh teman untuk memperbaikinya. Tapi dia selalu malas pergi. Lalu bagaimana ini? Ayuan, apakah kita akan terjebak di sini? Aku mengerti maksudnya. Terseret hati. Menyerah berjuang. Untuk meminta keringanan hukuman darinya. Juga untuk diriku sendiri. Hanya bisa mengungkapkan kebenaran. Bai Ningbing. Maaf. Sebenarnya aku tidak punya pacar. Soal pacar itu aku bohong kepadamu. Karena sejak kecil aku selalu tidak berguna. Belajar harus disuruh dan makan juga. Tapi tetap lebih bersemangat dari siapapun. Orangnya sangat malas. Sudah hampir 20. Masih belum berhasil apa-apa. Hidup begini seadanya tanpa arah. Aku merasa diriku sangat tidak berguna. Aku selalu merasa aku tidak pantas untukmu. Maaf. Aku tidak berani menerima perasaanmu. Aku adalah pengecut yang rendah. Aku terus-menerus mengungkapkan isi hati. Hatiku benar-benar panas dan sedih. Ini benar-benar penyiksaan antara api dan es. Dia terdiam sejenak. Lalu perlahan mendekat. Berjongkok. Memelukku erat-erat. Suaranya bergetar. Bagaimana bisa? Fang Yuan, baik miskin atau kaya, pintar atau bodoh, berani atau pengecut. Di mataku kamu selalu unik. Kamu adalah dirimu sendiri. Tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Dan tidak ada orang yang berhak mengharapkanmu. Untuk membuktikan kaya raya yang terkenal. Orang-orang yang disebut sukses yang pernah berjaya. Mereka sebenarnya tidak ada bedanya di mataku. Karena mereka semua adalah orang lain yang tak ada hubungannya denganku. Tapi Fang Yuan, kamu berbeda. Kamu adalah air yang selalu ada di hatiku. Cahaya bulan putih yang kuidam-idamkan. Aku terpaku. Biarkan dia perlahan menjilat dirinya sendiri. Beberapa tetes air mata fisiologis yang tak sadar keluar dari sudut mata. Tapi baru saja aku ingin membuka mulut. Tiba-tiba rasa sakit seperti tersengat listrik langsung menyambar saraf otak. Bunyi gemeretak tak beraturan. Aku hampir melompat di tempat karena kesetrum. Disko. Sialan Bai Ningbing. Sialan kau. Tongkat listrik anti-serigala milikmu belum dimatikan. Hohoho. Aku akan terbang ke setrum listrik ini. Aku dan Bai Ningbing sudah bersama. Hal pertama yang dia lakukan saat bersama adalah segera memeriksa ponsel dan akunku. Memeriksa sampai lapis dalam dan lapis luar, memeriksa semuanya. Memastikan bahwa aku hanya berpura-pura. Lalu memarahiku sepuasnya. Aku hampir tidak bisa ikut makan. Setelah itu kami saling mencocokkan cerita. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir. Aku malah menjauh darinya karena alasan aneh karena minder. Dia bilang aku hebat. Beres. Benar-benar beres. Pada hari libur aku diperingatkan lagi selama 3 hari di dalam rumah. Hampir kelelahan sampai pingsan. Hari kedua kami bersama kami langsung mencari rumah sewaan. Hari ketiga pindah ke rumah sewaan. Hari kelima dia sudah meminta aku membeli cincin piano. Dan dengan sombong mengatakan sebenarnya dia tidak peduli. Hanya menguji aku sedikit. Sebenarnya dia gugup dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia sengaja membuka jarinya lebar-lebar. Supaya aku bisa memasangkan cincin untuknya. Kehidupan kami bersama biasa saja dan manis. Jarang bertengkar. Kalaupun bertengkar, cepat baikan. Sama-sama takut membuat satu sama lain sedih. Semua hal lain cukup baik. Hanya punggung yang sering sakit. Setiap malam tiba, dia langsung menggeleng dan berkata padaku, "Ayo ikut aku masuk ke dalam." Ini benar-benar menyakitkan. Kemudian di tahun ketiga kami bersama. Juga saat semester 3. Dia memilih cuti kuliah 1 tahun untuk berwirausaha. Aku takut dia menderita. Jadi aku juga cuti kuliah untuk menemaninya. Hidup sederhana, benar-benar tidak sedikit yang dialami. Setiap hari sebelum fajar harus pergi mencari perusahaan konstruksi tanah. Berprestasi dan bekerja. Dapat sponsor. Rekrut karyawan. Membagikan selebaran untuk menarik pelanggan. Saya tidak mengerti urusan bisnis. Karena saya memang tidak punya bakat berbisnis. Hanya bisa menemani dia melakukan beberapa pekerjaan kecil. Terus sibuk sampai tengah malam. Di lantai hanya membuat lapak seadanya.
Saya maksa dia. Dia baru mau tidur. Dia suka berbaring di samping saya. Saya suruh Ningbing menempel di perut saya. Karena saya tidak gemuk. Di perut ada sedikit daging. Biar dia bisa berbaring dengan nyaman. Dia tidur tapi tetap gelisah. Bersuara lirih. Seperti anak kecil imut yang penurut. Saya usap kepalanya. Dia juga membalas saya dalam mimpi. Kami bertahan seperti itu selama setengah tahun baru ada kemajuan. Di tengah jalan saya juga sudah kehilangan jutaan. Uang istri sudah dimasukkan. Hampir seluruh harta. Memikirkannya saja sudah merasa sedih. Tapi Bai Ningbing menciumku 2 kali. Aku jadi tidak sakit hati lagi. Sudahlah. Yang penting dia senang. Uang banyak juga untuk apa? Dia cuma uang. Mati tidak bisa dibawa pergi. Hidup hanya jadi pelit. Itu benar-benar tidak ada artinya. Uangnya cukup saja sudah. Kita setengah tahun pertama susah payah membangun fondasi. Setengah tahun berikutnya langsung melesat. Keuntungan naik dari puluhan ribu ke jutaan. Tahun kedua bahkan mencapai puluhan juta. Bai Ningbing belum lulus sudah jadi orang kaya. Aku juga ikut beruntung. Jadi pacar orang kaya. Dia memberi setengah sahamnya kepadaku. Aku tidak minta. Hanya ingin mengembalikan jutaan investasi awal saja, sayang. Nanti pakai untuk dia. Pakainya uang dia buat menikahinya. Terasa aneh dan canggung. Tak disangka karena itu aku malah dimarahi lagi. Aku benar-benar hormat kepada kakek. Lalu bagaimana? Aku berbaring di kursi tua yang empuk. Mengenang masa lalu. Kemudian, setelah lulus kuliah, aku melamarnya. Kami segera membuat surat nikah. Aku akan selalu ingat. Saat aku mengenakan cincin kawin untuknya, Bai Ningbing tiba-tiba menangis seperti air mata. Gadis kecil yang kuat seperti dia. Tidak pernah menangis karena penderitaan. Tidak menangis karena kesialan hidup. Juga tidak menangis karena perjuangan berwirausaha di saat bahagianya miliknya. Dia akhirnya bisa menangis terseduh-seduh. Semua luka, rasa sakit, dan kesulitan berakhir dalam tangisan ini. Dia meneteskan air mata kesedihan terakhirnya. Dia meneteskan butir kebahagiaan pertama yang manis. Aku merasa malu tidak bisa menangis dengan baik ya. Mataku hanya kebetulan terkena beberapa butir pasir. Waktu masih terus berjalan. Pelan-pelan kami memiliki rumah pernikahan kami sendiri. Kami memiliki foto pernikahan yang indah. Kami memiliki buah cinta kami. Pelan-pelan anak tumbuh semakin besar. Kami perlahan menua. Perlahan punggung kami menjadi bungkuk. Waktu telah mengikis begitu banyak hal. Namun dia tidak pernah memudar cinta setianya. Bahkan di saat hampir meninggal, dia tetap erat menggenggam telapak tanganku. Takut aku pergi. Bahkan 1 detik pun tidak diizinkan. Di mataku, dia selalu menjadi gadis kecil yang tak pernah tumbuh dewasa. Mengikuti di belakangku meminta permen. Meskipun waktu meninggalkan keriput di wajahnya. Meskipun waktu mencabut pakaian cantiknya. Meskipun dia sudah tua sampai seperti anak yang baru lahir belajar bicara. Bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Tapi, apa salahnya itu? Dia masih suka berpelukan denganku. Aku menutup mata. Mendengarkan dengan hati kata-kata cinta yang dalam dan lembut darinya. Dia seperti itu. Di bawah sinar matahari yang lembut, menggenggam jemariku. Dengan senyum malu-malu namun penuh kebahagiaan berjalan menuju tengah kehidupan. Jadi aku hanya bisa berpura-pura bijaksana mengatakan kepada cucuku. Di dalam kenangan terdalam, foto pernikahan yang tak pernah pudar itu. Dia selalu bersinar dengan gemerlap. Anakku, jangan biarkan nafsu materi dan rasa rendah diri membutakan matamu. Tolong bawa berkahku untuk merasakan manisnya cinta. Oh iya, hati-hati. Jangan sampai diculik oleh yang berambut pirang. Blah blah blah. Sama seperti yang nenek katakan dulu. Kakek itu memang orang bodoh.